Baru-baru ini di kantor ICRP, Indonesian Conference on Religion for Peace, sebuah kantor organisasi lintas iman di Jakarta, kami mendiskusikan sebuah buku berjudul Kristen Muhammadiyah, Mengelola Pluralitas Agama dalam Pendidikan. Penulisnya nggak main-main. Ini adalah seorang pakar pendidikan bernama Profesor Dr. Abdul Mu'ti dan Dr. Fajar Rizaul Haq. Abdul Mu'ti adalah Sekjen PP Muhammadiyah. Fajar Rizaul Haq juga salah satu pengurus dalam organisasi PP Muhammadiyah. Buku ini diberikan pengantar oleh almarhum Profesor Dr. Azumardi Azra dan prolog oleh Profesor Dr. Haidar Nasir, Ketua Umum PP Muhammadiyah. Yang menarik dari buku ini adalah menggambarkan secara konkret tentang potret lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah di 3 tempat, yaitu Provinsi NTT, di Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, dan di Serui, di Provinsi Papua Barat. Menarik. Jadi lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah di 3 provinsi ini itu menerima murid-murid bukan hanya dari kalangan Muslim, tapi juga dari kalangan Kristen. Nah, akhirnya murid-murid yang berguru atau belajar di perguruan Muhammadiyah yang ada di 3 tempat ini terlihat begitu mencintai Muhammadiyah. Bahkan juga nanti mereka mengamalkan nilai-nilai kemuhammadiyahan. Jadi menarik sekali bahwa bisa loh orang menjadi cinta kepada Muhammadiyah, tulus ya mengikuti nilai-nilai Muhammadiyah, tetapi tidak perlu menjadi seorang Muslim. Jadi mereka tetap dalam agamanya masing-masing, yaitu beragama Kristen. Karena itulah kelompok-kelompok ini yang kemudian menjadi alumni dan kemudian menjadi tokoh di berbagai lingkungan di ketiga wilayah penelitian tersebut, itu dikenal sebagai orang-orang Kristen yang Muhammadiyah, sehingga menimbulkan satu sekte baru atau kelompok baru ya di dalam Muhammadiyah yang disebut dengan kelompok Kristen Muhammadiyah. Ini menarik sekali. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Karena perguruan Muhammadiyah atau lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah di wilayah-wilayah itu tidak selamanya bisa mendapatkan murid-murid yang beragama Islam. Maklumlah bahwa di daerah-daerah tersebut itu mayoritas penduduk itu ya ada di antaranya yang mayoritas beragama non-Islam. Tetapi orang-orang Muhammadiyah atau pengelola pendidikan Muhammadiyah di tempat ini itu bersifat inklusif, terbuka. Jadi mengembangkan toleransi untuk satu cita-cita, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebab bagaimanapun Muhammadiyah adalah bagian dari organisasi Indonesia yang seharusnya memikul tanggung jawab untuk bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu prinsipnya. Jadi prinsip inklusivisme atau prinsip keterbukaan, toleransi dalam Muhammadiyah itu sebenarnya bukan hal yang baru. Kalau kita melihat perjalanan para pendiri Muhammadiyah termasuk Kiai Haji Muhammad Dahlan, itu adalah tokoh yang sangat terbuka. Menariknya lagi bahwa orang-orang non-Islam, ya artinya mereka yang beragama Kristen yang menuntut ilmu di perguruan Muhammadiyah tersebut itu mendapatkan hak-haknya untuk belajar agamanya sendiri. Jadi mereka didatangkan ya guru-guru agama Kristen untuk memperdalam ajaran agamanya. Jadi kalau kita melihat bahwa buku yang merupakan hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana lembaga pendidikan Muhammadiyah berhasil membangun budaya toleransi dan pluralisme agama sehingga melempangkan jalannya terwujudnya koeksistensi pemeluk Kristen dan Muslim di negeri ini ya. Karena itu saya melihat bahwa pendidikan agama di sekolah penting untuk diberikan dengan sebaik-baiknya, bukan sekedar sebagai pengetahuan kognitif, tetapi pada akhirnya akan menjadi keyakinan yang terimplementasi dengan baik. Nah, kalau kita melihat lalu apa peran generasi muda Muslim dan Kristen yang telah dididik dalam budaya pluralisme pendidikan agama tersebut. Nah, menurut buku ini,
peran terpenting generasi tersebut adalah membangun orientasi kebangsaan bersama yang ditegakkan di atas pengakuan akan perbedaan setiap anak bangsa. Nah, orientasi kebangsaan yang kokoh tidak bersandar pada pandangan kacamata kuda, tetapi berdasarkan pandangan pluralisme, bahwa pluralisme pendidikan agama berkontribusi memperkaya horizon pandangan dan wawasan siswa-siswi sebagai garda terdepan generasi muda Indonesia. Nah, pada akhirnya tantangan terbesar generasi muda yang sudah terdidik dalam alam pikiran terbuka adalah mentransformasikan perbedaan menjadi kekuatan bersama. Saya kira ini penting sekali. Buku ini sangat penting untuk dibaca oleh para guru dan juga kemudian menjadi role model bagi lembaga-lembaga pendidikan dimanapun di Indonesia.